barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin dan musyahidat yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kita pada kesempatan yang mulia ini di salah satu rumah Allah kita bisa berkumpul, mudah-mudahan dalam keridhaannya. Semoga apa yang kita harapkan Allah kabulkan, dan amal yang kita dirikan Allah terima, doa kita diijabah, apalagi doa menyelamatkan. Masya Allah. Jadi tidak bisa melamu dulu. Alhamdulillah. Pada menantang makan, menantang padang aja kan. Insya Allah lebih singkit pada yang lain. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kesempatan ini kita gunakan pula untuk mengaji agama yang didakwakannya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang benar-benar setia, sehingga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diberikan kepadanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, menyambung masih dalam syubhat kaum musyrikin yang pertama, yaitu Syekh melanjutkan ketika dulu datangnya syirik pertama kali ke permukaan bumi ini adalah akibat langsung dari mengutuskan orang-orang soleh. Awalnya dijadikan sebagai syufa'a, sebagai perantara, tapi ujungnya menjadi yang disembah. Begitulah syaitan memberikan langkah-langkah. Maka Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Awalnya lambat seperti olahraga. Lemono pemanasan baik lambat, sudah itu tambah tinggi, sudah itu copet. Nah, demikian juga. Dan semua berhala yang pernah ada di permukaan bumi ini yang dijadikan oleh para pengikut agama Islam yang didakwakan oleh para nabi, itu adalah semuanya adalah orang-orang saleh. Semuanya adalah orang-orang saleh, para aulia yang hulu mereka dalam menta'zimnya. Qala rahimahullah melanjutkan, arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjun. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada suatu kaum orang-orang yang juga yata'abbadun, rajin beribadah. Di mana tidak, mereka tinggalnya di Makkah, di tanah haram, tanah suci. Kalau kita sebut tanah haram lain bunyinya,
tapi kalau disebut di bahasa kita tanah suci. Di Makkah Atharul Biqa, tanah paling suci. Jadi pengurus Masjidil Haram, pengurus Ka'bah, tentu mereka adalah orang-orang juga beribadah. Wa yahujjun, dan juga menunaikan haji. Berarti Abu Jahal haji Abu Jahal, Abu Lahab haji Abu Lahab, bahkan lebih sering haji daripada gitu. Mereka tiap tahun hajinya bukan hanya sekedar haji, melayani jemaah haji, Subhanallah. Wa yatasaddaqun, dan juga rajin bersedekah. Wa yazkurunallaha katsiran, dan banyak pula berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bain Allah. Cuman masalahnya adalah mereka menjadikan sebagian makhluk, tidak semua, sebagian makhluk, yaitu orang-orang tadi, orang-orang yang dianggap sebagai yang memang orang saleh, aslinya orang-orang saleh. Disebutkan bahwasannya patung-patung umat Nabi Nuh dulu, siapa-siapa nama betul? Wad, Suwa, tak Suwa ni, Suwa bilain, Yaghus, Ya'uq, Nasr, itu terdampar di pantai Jeddah. Lalu datang iblis dalam bentuk menjelma sebagai kiai haji. Ya, jadi tampilannya memang tampilan agamis. Datang kepada Amr ibn Luhai al-Khuzai bahwa di pantai Jeddah ada patung-patung yang patut diselamatkan. Patung diselamatkan, habis itu disembah. Maka mereka cari dan ditemukan arkeolog Quraisy menemukan peninggalan sejarah yang karenanya umat manusia dimusnahkan pada waktu itu, kecuali yang mau selamat ikut Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang diselamatkan pula patung itu. Jadi juga ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, kita juga jangan sampai seperti mereka menyelamatkan hal-hal yang membawa kesyirikan. Ya, kadang-kadang sudah tertimbun tapi kita gali, kadang-kadang sudah terlupakan lalu kita angkat dan ingatkan manusia kembali, padahal itu adalah lambang-lambang kesyirikan, lambang-lambang kekufuran. Maka kita akan menjadi penyebab nanti hidupnya kembali kemungkaran yang karenanya Allah murka kepada umat manusia, sehingga mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, dari itu mereka menjadikan ini sebagai wasa'id. Ketika lulus orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh menjadi berhala di Makkah, lama-kelamaan muncul pula wali-wali yang lain yang dikultuskan. Datang Lata, datang Uzza, datang Manat, datang Hubal, dan seterusnya, sehingga lengkaplah di Ka'bah berderet 360 ekor berhala. Ya, 360 sebanyak hari setahun, dan masing-masing kabilah ingin berhalanya masuk di situ. Mau tidak mau, kalau dibiarkan yang 5 masuk, yang lain harus masuk. Makanya jangan berikan pintu masuk kepada kesyirikan, karena kalau satu dibiarkan, yang lain akan mengikut. Sama aliran-aliran lahir hari ini, ketika terjadi pembiaran, maka lahir aliran yang lain. Belum selesai makali inna rahmatan, ya, datang lagi yang menelpon Tuhan.
Habis itu datang pula yang tidak takut masuk neraka dan tak mau masuk surga. Besok tak apa lagi. Hah? Nabi sudah datang ke? Ini baru dia dulu masuk. Nabi datang ke pasaban. Subhanallah. Oh, yang Muhammad bin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, di saat lemah peran ulama atau sama sekali tak berperan ulama atau sama sekali tak ada ulama, yang lain adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Akhirnya mereka melegitimasi apa saja yang kira-kira dan dirasa-rasa bagus. Akhirnya mereka menjadikan mereka sebagai wasa'id, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Syekh yaqulun, mereka beralasan, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin beralasan, nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Kami ingin bertaqarrub kepada Allah melalui orang saleh itu. Wa nuridu syafa'atahum indahu, dan berharap dapat syafaat mereka di sisi Allah. Tahu tak tuan, apa alasan mereka? Alasannya adalah analogi, adalah qiyas, adalah logika. Ya, kalau kita mau bertemu dengan Pak Bupati, ya, sekarang kan mudah karena belum jadi bupati. Jadi nanti ya. Jadi kan, kalau dapat jadi bupati nanti, kalau kita nak dekat dengan beliau harus melalui ordal. Orang dalam. Kecuali kita termasuk orang dalam, itu kan aman tuh. Insya Allah kita masuk orang dalam ya. Iya, kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau nak dekat dengannya harus melalui orang dekatnya, orang dalam. Sehingga dengan demikian dikiaskanlah Allah SWT yang dekat kepada Allah orang-orang saleh, para nabi, para malaikat, para wali dekat pada Allah SWT. Ini berdasarkan dalilkah atau berdasarkan logika? Logika. Mengkiaskan manusia atau mengkiaskan Allah kepada makhluk. Padahal ini kias ma'al fariq, yaitu mengkiaskan dua hal yang berbeda. Saya tanyakan kepada tuan-tuan, kalau sempat kita ke kantor bupati minta Masjid Darul Hijrah dieksekusi, maksudnya bukan ditutup ya, jadi dibangun, bawa proposal sampai di kantornya, duduk di atas sofa menyandar atau berbaring, dia duduk di bangku kebesarannya sambil berkata berbaring, Pak Bupati bisa dibantu masjid ini cepat ditandatangani, sambil berbaring kita. Kita tanya aja langsung, cepat ya. Dianggap tidak sopan, sahih? Kan tidak sopan. Atau ketika sedang bertukang kita datang beliau melewati, tanpa menoleh, kita tetap mengkok-kok paku tu, dan bilang Pak Bupati bisa dibantu lah. Sanglah duduk aja nyalon tentu bantu. Apalagi tidak memperhatikan. Jelas ya? Atau pulang kerja di sore hari, badan capek, akhirnya sambil berbaring atau sambil duduk dan terlentang kita, atau fungsi apapun, berdoa kita kepada Allah, boleh tak? Boleh. Atau sampai tadi sambil memohon kepada Allah sambil berbaring, boleh? Boleh. Sopan, tapi dengan Pak Bupati tidak sopan. Dengan Pak Bupati tidak sopan. Makanya tidak sama ketika meminta kepada Allah dengan meminta kepada pejabat, pada raja.
Tuan-tuan kalau minta kepada Allah dalam keadaan sujud, bagus. Tapi kalau minta kepada gubernur dalam keadaan sujud, tidak masuk. Makanya kias seperti ini kias yang keliru dan salah. Sebab apa? Secara logika saja tertolak. Secara logika tidak masuk. Apalagi secara syar'i. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nabi SAW mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta pertolongan, minta kepada Allah. Wa idza as'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Tidak ada Nabi mengatakan, kalian kalau nak makbul doanya lewat saya ya, sebab saya orang dekat, orang dalam. Saya orang, tidak ada. Nabi mengajarkan minta kepada Allah SWT. Dan Nabi pun kalau kita minta kepadanya, dia mendoakan kita. Maka minta didoakan oleh orang yang saleh, yang sudah hidup, bukan yang sudah mati, yang masih hidup ada. Tapi kalau setelah mati, sahabat Nabi SAW menghadapi berbagai problema. Ya, ada yang gerakan orang murtad, ada yang tidak mau bayar zakat, ada terbunuhnya Utsman gara-gara aliran sesat Khawarij, ada fitnah terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka tak didengar dan tidak didapatkan. Dalam riwayat yang sahih, datang kepada Nabi SAW minta didoakan kepada Allah. Atau dalam doa-doa yang mereka panjatkan, tak diriwayatkan, mereka mengatakan, ya Allah, kami minta kepadamu dengan Nabi Muhammad SAW. Tak diriwayatkan. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Karena mengutuskan inilah yang menyebabkan orang tergelincir dalam kesyirikan. Maka yaqulun, mereka mengatakan, nuridu taqarruba ilallah, kita ingin bertaqarrub kepada Allah, nuridu syafa'atahum indahu, dan ingin dapat syafaat mereka di sisi Allah. Kaum muslimin, yang memiliki syafaat itu Allah. Lalu Allah izinkan kepada Nabi, atau Allah izinkan kepada orang soleh, maka minta kepada siapa? Kepada Allah. Bukan minta syafaat kepada Nabi. Nabi kalau tak diizinkan Allah tak bisa memberi, maka kita disuruh minta syafaat Nabi kepada Allah SWT. Salah satu caranya adalah, satu, istiqamah di atas sunnahnya, dua, sering-sering bersalawat dan salam kepadanya, dan lain-lain sebab yang disebut oleh Nabi SAW, seperti orang yang sabar tinggal di Madinah dan tidak mengeluh, dapat syafaat Nabi. Siapa yang mati di Madinah dapat syafaat Nabi. Siapa yang berjihad fisabilillah bisa memberikan syafaat, dan seterusnya. Baik, mithlul malaika, seperti malaikat. Mereka menjadikan malaikat sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wa Isa, seperti orang menjadikan Isa sebagai perantara. Wa Maryam, dan Maryam. Wa unasin ghairihim minas salihin, dan masih banyak lagi orang-orang saleh dari kalangan manusia. Faba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam kondisi seperti itu, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujaddidu lahum dina abihim, mentajdid kembali agama bapak mereka. Siapa bapak orang Arab? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdu haqqillah, bahwa taqarrub seperti ini, yaitu berdoa minta dikabulkan, itu hanya milik Allah semata, hak prerogatif Allah, tak ada hak yang lain.
La yasluhu minhu syai'un li ghairillah, tidak boleh diberikan satu pun kepada selain Allah. La li malakin muqarrab, tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah, wala nabiyyin mursal, dan tidak pula kepada nabi yang diutus, fadlan an ghairihimah, apalagi yang di bawah mereka martabatnya. Jadi berdoa, meminta istighasah, diselamatkan, itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh melalui yang lain. Wa illa fahaula'in musyrikun. Nah, padahal orang-orang musyrikun itu muqirrun, mengakui, yashhadun annallaha huwal khaliq wahdahu, bahwa Allah lah yang sesungguhnya mencipta, wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa annahu la yarzuqu illahu, dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali Dia, wa la yuhyi wa la yumitu illallah, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Ini keyakinan orang musyrikin waktu itu. Mereka mengakui itu semua. Dalam ayat Al-Quran banyak disebutkan, nanti disebutkan oleh Syekh. Wala yudabbirul amra illahu, tidak ada yang mengatur urusan kecuali Dia. Wa anna jami'as samawati as-sab' wa man fihinna, dan semua yang ada di langit, semua langit dan yang ada padanya, wal aradina as-sab', dan langit dan bumi yang 7 lapis, wa man fihinna, dan yang ada padanya, kullahum abiduhu, semuanya hamba Allah, wa tahta tasarrufihi wa qahri, di bawah ke kehendak Allah dan kekuasaannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang Quraisy semuanya mengakui ini, atau pada umumnya mengakui ini, kecuali dahriyin, ada sebagian orang-orang yang paganisme, tapi hanya sebagian kecil, tapi sebagian besar adalah mengakui ini. Makanya di antara mereka di zaman jahiliyah ada yang bernama Abdullah, hamba Allah. Itu di masa jahiliyah. Berarti mereka mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, dan bahkan mereka mengakui Baitullah, Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah, dan Masjidil Haram adalah masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika terjadi banjir tahun 35 umur Nabi alaihi salatu wassalam dan runtuh, mereka sepakat untuk tidak membangun Ka'bah kecuali dengan harta halal. Berarti ada halal haram juga waktu itu. Tahu mereka, cuman kebanyakan mengikuti hawa. Sebab di akidah rusak, pasti yang lain lebih rusak. Makanya mereka sepakat tak boleh hasil riba. Tak boleh hasil riba. Padahal kebanyakan makan riba. Tak boleh hasil perzinahan. Padahal zina legal formal. Kalau kita mungkin dijauhkan lokalisasinya, tapi kalau di situ enggak, di tanah haram. Masallallahu alaihi wasallam, di tanah haram pezina kalau ingin resmi tinggal kibarkan bendera, berarti sedang siap untuk berjuang. Nah, resmi. Dan tambah bukti resmi lagi bila terjadi kehamilan. Dulu kan tidak ada alat kontrasepsi. Hamil wanita yang berzina, maka dipanggil semua yang pernah daftar punya kartu member, ya, anggota. Dan nanti anak yang lahir dipanggil ahli DNA. Jadi DNA Arab itu lebih canggih daripada DNA Amerika sekarang. Langsung hasilnya. Kalau Amerika DNA berapa lama sekarang? Kemarin 3 bulan nunggu hasilnya. Nah, enggak, kalau itu langsung dia. Namanya qiyafah.
Bila dikatakan, oh ini ayahnya si fulan, jangan coba-coba nolak. Nanti digebukin sama orang jahiliyah. Nah, lalu terdaftar namanya fulan bin fulan, tercatat di akte resmi. Nah, resmi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semoga tidak boleh dari harta judi. Padahal mereka mengundinya di dekat Ka'bah. Mereka tahu tidak boleh hasil penjualan minuman keras. Padahal mereka di kalangan mereka khamar laku keras. Bahkan menandakan orang tu kaya atau pemurah kalau semakin banyak dia berikan. Kalau punya tamu semakin banyak minuman kerasnya, semakin dianggap dermawan. Resmi kan? Masya Allah. Tapi tetap mereka tahu bahwa khamar tidak halal. Tidak boleh hasil penjualan khamar. Tidak boleh hasil apa lagi? Taruhan. Tidak boleh. Intinya mereka tahu semua itu haram. Dari mana? Dari sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam. Tapi itu Allah SWT berkehendak di masa jahiliyah pun rumahnya tetap terjaga kesuciannya. Itu hikmah Allah SWT. Itulah makanya Ka'bah sekarang tidak lengkap dindingnya, tidak seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka siapa yang tawaf tidak boleh masuk ke dalamnya, batal tawafnya, mesti tawaf di luar Hijr Ismail. Dan sebaliknya, siapa yang nak mencoba sholat dalam Ka'bah, sholatlah di dalam itu. Berarti sama dengan sholat di dalam Ka'bah, walaupun tidak ada fadilat khususnya. Wabillahi taufiq. Azan tuh lanjutlah mulu. Baik. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi mereka walaupun mengakui Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, tapi kok kenapa mereka tidak mau menerima mengikut Nabi alaihissalatu wassalam? Kenapa? Karena Nabi mengajak mereka, kalau kalian mengakui Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, kenapa nyembah yang lain? Kenapa berdoa pada yang lain? Jelas? Makanya ketika Huzaifah Al-Yaman, ayahnya dari Huzaifah, ketika datang ke Nabi SAW nak berunding untuk mencari win-win solution terhadap masalah dakwah, pada babanta aja ya Rasulullah, ya Muhammad, lebih baik kita damai. Cara damainya, ay mau sama juga, sama lah sudah. Iya, seminggu, sebulan ikut cara kalian, habis itu ikutlah cara kami. Tapi Nabi alaihissalam setelah itu berbicara dengannya logikanya sehat. Apa kata Nabi alaihissalam? Kam ta'bud min ilah? Berapa Tuhan yang kau sembah? Dia bilang sab'a atau sita, 6 atau 7, saya lupa ini. Lalu kata Nabi SAW, kalau berapa yang di langit, berapa yang di bumi? Yang dijawab, di langit 1, yang di bumi sisanya. Berapa tadi? 6 berarti 5 di bumi. Kalau 7 berarti 6 di bumi. Yang di langit 1. Siapa itu? Allah. Kata Nabi SAW, bila kau menghadapi kesulitan yang tak bisa diselamatkan kecuali oleh yang menyelamatkan, kepada mana mau minta? Ke yang di langit. Kalau kau tak punya anak, lalu nak dapat anak, kepada siapa kau minta? Yang di langit. Lalu yang menghidupkanmu dan mematikanmu siapa? Yang di langit. Apa kau yang namanya? Iya, ketika kau dalam kesulitan, yang menyelamatkan tetap yang di langit. Sedangkan yang di sini cuma ngikut aja. Alasan itu apa? Kamu menyembah itu. Akhirnya Allah SWT masukkan iman dalam hatinya. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Otomatis kalau asyhadu an la ilaha illallah, yang 6 itu sudah hilang. Ini yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan kaum musyrikin, karena konsekuensinya la ilaha illallah, hilang semua perantara-perantara tadi, hilang semua sembahan-sembahan tadi, karena memang tidak ada guna dah. Tumbang awak nogang, loda awak malam, baujan awak noduang, orang umah awak mindang, kebakaran awak menyelamatkan. Tidak ingin menyelamatkan, awak disambah pula. Jelas, tidak ada gunanya. Diakui oleh mereka. Bahkan lebih dahsyat dan bisa sadis lagi, kalau dalam musafir nak dibawa Tuhan, payambo. Payambo. Ia boleh dari batu. Dibuat dari kayu mahal lah, ukiran. Airnya dibuat dari topong. Ditampung campur je korma. Untuk main ni pula. Di perjalanan Abi bokal. Minta kayaknya dah boleh-boleh dah. Baca bambi apa pipi lah. Telinga. Tak apa lah, mula takut je kualat kan. Agaklah patut orang soleh pula. Tadi kualat. Tak juga kualat lah, biarlah dua. Lama-lama Abi Tuhan dimakan lah. Tapi karena keyakinan yang sudah terpatri, tidak juga masuk akal sehat di situ orang. Memang harus ada obatnya, yaitu wahyu. Subhanallah. Jadi banyak sahabat setelah masuk Islam, ya sampai tercita lah, kau tak bohong no, tengok setu no. Iya, bohong tak bohong. Awalnya jadi bohong, tapi tetap bohong. Sahih. Sama gini, sudah tinggi-tinggi kuliah, lah doktor, lah profesor, cahaya jolek ke
sedekah laut. Kan ada joleh? Ada joleh tak? Kadang resmi lo kepala daerah gitu. Aku minta ke penjujian sampai dia buat. Ini kadang diubah-ubah mau jadi syariat aja gitu. Iya. Acara tolak bala yang dilakukan oleh orang agama-agama lain, yaitu sedekah laut, namanya sesajen, diubah dengan sesajen syariat. Bisa saja orang berubahnya. Seperti kata petinggi di tinggi nasional kita, membuat sesajen untuk Dewi Sri untuk menyelamatkan panen padi kita, dirubah aja bacaannya. Dulu dia pakai baca-baca bahasa tidak jelas bahasa kita, apa bahasa penapal mantra enggak diganti dengan salatullah salamullah atau diganti dengan tahlilan, jadi syirik syariat enggak boleh. Karena syirik walaupun dirubah bacaannya tetap syirik. Orang kafir Quraisy dulu syirik gara-gara merubah bacaan, ditambah bacaan labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak, itu tambahan dari mereka, kecuali sekutu yang engkau miliki. Dia tidak memiliki tapi engkau memiliki. Syirik mereka dengan maka hakikat walaupun dia diganti bacaannya dengan la ilaha illallah atau dengan salawat atau dengan zikir, tapi kalau acara itu acara syirik, tetap syirik, tidak bisa disyariahkan. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, tonton barangkali nak minta bukti, ada dalil yang kita sebut ini atau disebut oleh Syekh ini, bahwa mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tetap memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya itu yang didakwakan Nabi, kenapa mereka tidak ikut? Hanya untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Kalau hanya itu dakwahnya, kenapa Nabi diperangi oleh mereka? Kan sana apanya langsung Abu Lahab. Abu diperangi kemenakan lu? Hanya gara-gara yang sama, barang sama, ternyata berarti tidak sama. Fa iza aradta dalil ala anna haula'il musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza faqra qawluhu ta'ala. Kalau kau mau dalil bukti bahwa mereka orang-orang syirik itu, musyrikin itu yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna bihadza, menyaksikan ini. Faqra qawluhu ta'ala, baca firman Allah, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Tanyakan, siapa yang memberikan kamu rezeki dari langit atau dari bumi? Rezeki yang turun atau rezeki yang naik? Yang turun apa? Sawit. Turun ke bawah. Iya kan? Yang naik? Hah? Minyak, ayu, ome, perak dan sebagainya. Kedia lauk ke naik aja. Dari lemayu naik ke kedai. Nah, kan rezeki. Siapa yang berikan rezeki itu? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Yang dibutakannya buta, yang dimelekannya melek, ya kan? Siapa yang memiliki itu? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, menghidupkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang ngurus segala urusan? Fasayaquluna Allah, mereka semua menjawab adalah Allah. Kalau lambat dua mau juga. Nah, fasayaquluna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Qul au faqul afala tattaqun. Kalau gitu kenapa kalian tidak bertakwa? Apa takwa? Ikutlah perintahnya, tinggalkanlah larangannya. Apa kalian tidak mau? Baik. Wa qaulu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha. Tanyakan siapa pemilik bumi ini dan yang ada padanya. Nah, jawabannya apa? In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, saya quluna lillah, mereka menjawab milik Allah. Qul afala tazakkarun. Kalau gitu katakan, kenapa kalian tak mau mengambil pelajaran?
Kenapa? Karena tidak ingat pula. Baik. Qul man rabbus samawati sab' wa rabbul arsyil azim. Tanyakan siapa Rabb yang memiliki langit semua yang 7 lapis. Wa rabbul arsyil azim, dan Rabb yang memiliki arsy yang agung. Sayaquluna lillah. Mereka jawab milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan kenapa kalian juga tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan siapa yang di tangannya memiliki kepemilikan segala sesuatu. Dia melindungi dan tidak dapat yang lain dilindungi daripadanya. Dia melindungi tapi tak ada yang bisa dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, sayaquluna lillah, mereka menjawab milik Allah. Tidak ada ragu, mereka bilang milik Allah. Qul fa anna tusharun. Tapi kenapa kalian macam orang kena sihir saja, tidak mau sadar? Wa ghairu zalika minal ayat, dan masih banyak ayat-ayat lain yang sama dengan itu, seperti yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau kau tanyakan kepada mereka siapa yang cipta langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka menjawab adalah Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Katakanlah segala puji bagi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan firman Allah, wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh, dan jika kau tanyakan kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, yang mengatur langit bintang, matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, mereka menjawab hanya Allah. Fa anna yufakun, kenapa kalian ragu juga? Semua itu diakui oleh mereka, cuman enggan untuk menerima tauhidul uluhiyah, yaitu la ilaha illallah. Kalau rububiyah benar mereka akui. Sebagian ada yang mengatakan antara Rabb dengan ilah sama. Saya katakan tidak sama. Allah juga membedakannya. Makanya boleh tidak kita bersyahadat asyhadu an la rabba illallah? Sah tidak syahadatnya? Hah? Tanyakan kepada orang yang mengatakan Rabb dengan ilah sama, bahwa tauhid rububiyah sudah selesai, tidak perlu tauhid uluhiyah. Coba rubah syahadatnya, bilang qul la rabba illallah, pasti dia ragu. Berarti tidak jawasa raju. Iya kan? Kan banyak yang bertahan asal sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak ada syirik lagi. Ada yang begitu, ya, banyak yang membawa syubhat ini. Maka kita katakan antara ilah dengan Rabb maknanya berbeda. Boleh saya katakan Rabbu hazal jawal ana, pemilik ini saya. Boleh tak bilang ilahu ajal jawal saya? Tahu bedanya? Tahu bedanya? Yang pertama saya masih jadi manusia, tapi kalau sudah yang kedua ilah sudah jadi Tuhan. Jelas ya? Jadi yang ditakwakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yang di samping tauhid rububiyah yang memang sudah eksis di masyarakat Makkah, tapi yang paling penting adalah tauhid uluhiyah. Dan umat Nabi Nuh dulu, mereka juga tidak mengingkari Allah sebagai pencipta, tapi yang mengingkari adalah tidak mau menerima hanya beribadah langsung kepada Allah. Tidak nyaman dia kecuali melalui para perantara tadi. Oleh sebab itu hari ini kaum muslimin tidak sedikit orang, mohon maaf, gara-gara yakin dengan wali-wali, yakin dengan orang-orang yang dikultuskan, impak di kuburan lebih godang pada impak di masjid. Aku tolong nanti itu kalau jadi, daknya banyak impak di masjid pada di kuburan. Ikut tak dimungkiri kan? Dan kuburan wali yang ada memasukkan kuburan, kabarnya itu secik kubu 5 goninya dapat setoran tiap tahun. Itu orang dokenya nyebut 5 goni. Jadi cik uang dia tak perlu dulu. Ya 5 goni piti. Tu ini. Dalam tu cik kubu, kalau 3 buat kubu anda. Boleh goni. Dan kalau dah dapat macam itu jangan jadi bupati lah. Jadi wali je lah. Iya. Kalau di seluruh negeri semacam di salah satu negara Timur Tengah, biar tidak saya sebut namanya, cari sendirilah.
Satu kuburan minimal penghasilannya 50 juta pound per tahun. Minimal. Itu tidak bisa dihilangkan menjadi sumber PAD, pendapatan asli Dayan. Payah dihilangkan. Kan tolong menghilangkan. Kalau sampai ada kuburan di Kinang, kuburan keramat, itu 80 miliar hasil setiap tahun. Tolong menghilang. Makanya sebelum terjadi jangan dibuat. Sebelum terjadi jangan dibuat. Kalau ada lupa-lupa jadi ingat-ingat je. Ya, sebab masalahnya manusia itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah iman kita hari ini. Buktinya setiap aliran sesat yang lahir banyak pengikutnya. Kan ya? Awak kalau sampai pada beli akbar di Istiqlal tak puan wadawanya puan deh no. Merah ada Santa Cruz batang puan deh. Awak lah punya jauh untuk ilmu ya. Tak bisa puan musalla ada orang. Inya dumanya. Banyak pengikutnya. Dengan modal makali aja. Sebanyak-banyak pengikut. Di kita dalam krisis akidah. Oleh sebab itu maka kita kembalikan. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang berlebihan terhadap orang-orang saleh, para wali, karena itu sumber dari segala kesyirikan yang terjadi sejak Nabi Nuh sampai hari ini. Makanya di awal Islam Nabi melarang kaum muslimin ziarah kubur. Apa sebabnya? Iman lemah kalau sampai ke kuburan tu. Laun juga nyok kuburan deh, basok juga kuburan. Basinar je lah kuburan. Setan sepandai-pandai main film boy. Setan sepandai-pandai main film. Bisa dia mau ubah naun jadi musuh, yang musuh jadi naun. Kan tak nampak dah mana. Silo minyak wangi dia potong lah di Mekah sudah tu pokok main dia. Kalau laju jalan, mana laju berdawak jalan? Kalau lajunya lah. Makanya bisa boleh ucap salat Jumat di Mekah dah. Maksudnya loloknya lah salah saya. Dalu-dalu kan awak cayo je lalu ya. Cayo je lalu mana salat Jumat datuk orangnya tak nampak sih kau dan di Mekah salat Jumatnya. Sudah itu awak alun makan di hari kan dah lama makan rumah. Capek sampai itu. Ayam dan lajung ni. Tak tentu dah dulu Mekah sampai jam sudah awak dah. Jam 1 lah tiba sih kau. Jam 1 kau sampai jam 9 sitan bau lah Jumat orang jam 9 alun lah ala nawa satelit bonang tu dah kasan sedagi curi nentarang je kasan Allah musta'an. Kini syarat dapat itu tu kadang-kadang tak solat Jumat itu syarat rupa kapan. Jadi sehingganya buat alibi tiap Jumat ini hilang pergi Mekah. Kini cayo je tuan-tuan lah. Awak cayo je lah, dia betul lah. Kalau PJ minta bukti fisik mah, mana bukti apa pegang? Sakaru. So atau je sesudes. Nah, atau siapa lah yang imam itu? Dosari, Samsan dan sebagainya. Cuba minta bukti fisik. Kau dahulu memang tak mau cana sana ngi awak doang dulu asli. Ini dan lah tonton PP dulu kira. Tonton PP tapi alun masuk lah. Alun masuk lah alhamdulillah. Tapi lah Cina je masuk dulu. Ini banyak sakti ada kan. Kan ia bisa belemu. Ya alhamdulillah Allah selamatkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat walhasil Nabi SAW berdakwah di kalangan orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Cuman mereka tidak mau beribadah langsung hanya kepada Allah karena sudah terpatri dalam pikirannya bahwa langsung itu tidak boleh kecuali melalui para berhala ini. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang karena makanan sudah lama-lama iman ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.